Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Bermatpaung. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sejarah asal-usul teh. Simaklah video ini dengan seksama agar kamu dapat mengetahui asal-muasal dari teh. Camellia sinensis atau yang sering kita kenal dengan teh merupakan sebuah minuman yang didapatkan dari pucuk daun tanaman teh. Minuman teh ini juga sering diartikan sebagai minuman kesehatan karena dapat menyegarkan tubuh dan mengeluarkan aroma yang khas dari seduhan minuman teh. Secara, minuman teh kaya akan vitamin C dan vitamin B, terutama tiamin, riboflavin, dan juga polifenol. Tanaman teh dapat tumbuh di dataran tinggi dengan baik atau di daerah tropis dan subtropis karena memiliki curah hujan yang tinggi di sepanjang tahunnya. Sekitar 6.000 tahun lalu, seorang petani berkebangsaan Cina bernama Shennong berkelana untuk menemukan makanan yang sehat dan obat untuk masyarakat lainnya. Ini bertujuan sebagai solusi mengatasi kelaparan dan mengurangi angka penyakit pada saat itu. Dia mengeksplorasi hutan belantara dan gunung-gunung. Hingga pada suatu hari, Shennong menemukan 72 jenis bijian dan tumbuhan yang ia pikir aman untuk dimakan. Namun, hal itu tidaklah benar, karena saat itu dia hampir mati karena keracunan berbagai jenis tumbuhan herbal yang dia konsumsi. Shennong merasa sangat lemas dan terjatuh. Lalu dia akhirnya mencoba menggapai jenis dedaunan lain yang berada di dekatnya. Dia langsung mengunyah daun tersebut tanpa pikir panjang. Secara mengejutkan, Shennong kembali bugar dan bisa berdiri kembali. Takjub dengan efek dari dedaunan tersebut, ia memutuskan untuk membawa beberapa helai daun yang telah menyelamatkan hidupnya. Sesampai di kampung halaman, Shennong langsung memberitahukan tentang keberadaan daun ajaib kepada masyarakat lainnya. Dan inilah sejarah singkat bagaimana teh ditemukan pertama kalinya. 2000 tahun kemudian, semenjak penemuannya, orang Cina menggunakan daun teh sebagai makanan pokok sehari-hari dan juga sering dimakan dengan bubur. Diperkirakan 1500 tahun yang lalu, barulah bangsa lainnya di seluruh dunia sadar akan kenikmatan dari daun teh. Berbagai kalangan Cina mulai meneliti cara meracik jenis teh yang terbaik. Dan pada akhirnya, di masa pemerintahan dinasti Tang menetapkan standarisasi cara penyeduhan teh. Adapun cara penyajiannya, daun teh dibungkus, kemudian digulung sampai halus hingga menjadi bubuk. Selanjutnya, bubuk teh akan diseduh dengan air panas. Orang Cina menyebut minuman ini sebagai mocha, yang saat ini dikenal dengan nama matcha. Penyebaran teh di Eropa. Pada awal tahun 1600, para pedagang Belanda membawa pulang teh ke Eropa untuk pertama kalinya. Dan disinilah awal mula kecintaan orang Eropa terhadap teh, dan bertahan sampai saat ini. Hal ini ditunjukkan pada saat di mana Ratu Catherine of Braganza mencicipi teh pertama kali. Saat tegukan teh hitam yang dia minum, langsung membuatnya jatuh hati. Begitu juga dengan suaminya, Raja Charles II of England. Singkat cerita, ketika Britania Raya mendominasi dunia, pada era 1600 sampai 1700-an, minuman teh ikut juga mendominasi seluruh dunia. Bahkan, harga teh 10 kali lebih mahal dibandingkan kopi. Pada saat itu, tumbuhan teh masih tumbuh di negara Cina saja. Perdagangan teh menjadi luas dan menjadi usaha yang paling menjanjikan bagi orang di seluruh dunia. Bahkan, karena tren ini, terciptalah kapal berlayar paling cepat di dunia yang dinamai The Clipper Ship. Para pedagang Eropa membeli teh di negeri Cina untuk menjualnya kembali di negeri mereka. Namun, dalam sejarah, bangsa Eropa pernah dilarang berdagang lagi oleh negara Istanbul setelah melakukan perang untuk memperebutkan kekuasaan menguasai pusat perdagangan rempah-rempah. Karena pada saat itu, tanaman teh hanya tumbuh di Cina saja, maka diutuslah seorang ahli tumbuhan yang bernama Robert Fortune untuk mempelajari karakteristik tanaman teh. Fortune menyamar menjadi buruh atau petani teh untuk mendapatkan ilmu dari bangsa Cina.
Strategi ini akhirnya mengantarkan kesuksesan besar bagi Britania. Dalam memonopoli teh, mereka sudah tahu bagaimana cara menanam, merawat, dan memanen teh dengan baik. Budidaya dan produksi dilakukan di beberapa daerah India yang mereka kuasai. Tak butuh lama, Britania berhasil menggeser Cina sebagai negara nomor 1 importir teh terbesar di dunia. Nah, begitulah cerita singkat mengenai sejarah teh. Walaupun Cina tidak bisa mengembalikan titel mereka sebagai eksportir teh terbesar di dunia, bahkan sampai hari ini, akan tetapi dampak penemuan teh tersebut membuat suatu dampak yang bermanfaat dan digemari bagi banyak orang di seluruh kalangan.